Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kami semua, sehingga sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini khotib ingin menyampaikan ada 3 orang yang senantiasa selamanya sebagai penghuni neraka jahanam, sebagai azab ataupun balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang pertama, orang yang menolak ajaran Islam. Yang kedua, orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Yang ketiga, orang-orang yang menolak kebenaran karena kesombongannya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 41, Innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari, mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu adalah tempatnya neraka jahanam. Kenapa demikian? Karena mereka menolak kebenaran Al-Quran, menolak ajaran Islam, karena mereka adalah dengan kesombongannya di dunia. Kemudian apa yang ada di dalam neraka adalah bahan bakarnya manusia dan batu. Waktu duhai aswal juga manusia dan batu. Kemudian apa lagi? Harta-hartanya, anak-anaknya orang-orang kufur, orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Dijelaskan lagi di dalam surah Al-Imran ayat 12. Innal ladzina kafaru lam tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum adallun. Sesungguhnya harta-harta mereka, anak-anak mereka, yaitu orang-orang kafir, menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Jadi selama hidup di dunia, aktivitas 24 jam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan
yang menurut pandangan mereka berbuat baik, ngasih bantuan, dermawan, itu tidak ada artinya. Dijelaskan lagi dalam surah Al-Imran ayat 22. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Amalan-amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ditolak dan tidak ada manfaat sedikit pun. Dan mereka itulah orang-orang yang sangat merugi. Kenapa sangat merugi? Karena pada saat di dalam neraka mereka dijadikan sebagai bahan bakar. Karena pada saat di dunia tidak percaya adanya Allah SWT, adanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, adanya Allah yang memberikan kehidupan, mereka tidak percaya. Karena mereka orang yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Maka selama-lamanya mereka ada di dalam neraka. Pada saat mereka kehausan ingin minum, maka diberikannya air nanah yang mendidih yang bercampur serbuk besi. Ketika dimasukkan di dalam rongga mulutnya meleleh, jadi lagi terus menerus. Nah, untuk bilang lagi, karena mereka orang-orang yang bakal dabu fi ayatillah, orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Karena apa? Di dunia mereka diberikan kesempatan, diberikan jabatan, diberikan harta yang banyak, istri yang cantik, anak yang gagah-gagah. Tapi karena mereka merasa semua bercukup, mereka mengkonsumsi alkohol ataupun yang sekarang disebut narkoba. Mereka waktu demi waktu hanya habis untuk berfoya-foya. Pada saat akhir tahun, karena hartanya banyak, mengundang teman-temannya, teman dekatnya, teman sekolahnya. Bagaimana undangannya? Wahai saudaraku, aku berikan bonus di awal tahun baru, hotel yang berbintang 5 gratis, antar jemput, makanan semua kami siapkan, bahkan pulangnya kami ongkos, asal mau bersama-sama kami. Untuk apa? Pesta pora, mabok, ya, minum-minuman dan sebagainya, berzina, ganti-ganti perempuan, ganti-ganti pasangan. Oleh karena itu pada saat tahun baru ini ditemukan dalam penelitian, setiap tahun terjadi bayi lahir dibuang di Solokan, di belakang polsek, di pasar, di tempat sampah. Itu 1 tahun di Indonesia ini, kami diumumkan itu 130 bayi yang dibuang yang tanpa ayah, yang dibunuh oleh orang-orang yang biadab, orang-orang yang berbuat maksiat. Karena mereka tadi tidak mengenal siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan. Hatinya tertutup, punya hati tidak mau memahami tanda-tanda kebesaran Allah, punya mata tidak mau melihat kebenaran, punya telinga tidak mau mendengar ayat Al-Quran, maka mereka lebih sesat daripada binatang. Dijelaskan lagi dalam surah Al-Isra, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa la yasma'una biha wa la yubsiruna biha ulaika qal'an bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami jadikan neraka jahanam isinya kebanyakan manusia dan jin, yaitu manusia yang kami beri hati,
tidak memahami tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kami beri telinga yang sehat, tidak mau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, peringatan-peringatan bahwa betapa dahsyatnya di hari akhir nanti. Mereka tidak digunakan. Kami beri mata, tidak dipergunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi membacanya berita-berita porno, melihat film-film porno, keseharian demikian. Maka disebutkan mereka lebih sesat daripada binatang, karena mereka orang-orang yang lalai. Maka mereka pantas ditempatkan di neraka jahanam, karena pada saat di dunia selalu berbuat kemaksiatan sampai akhir hayat. Mereka tidak bertobat. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sombong untuk menerima kebenaran. Datangnya seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kebenaran. Peristiwa-peristiwa yang terjadi baik di dunia ataupun di akhirat sudah dijelaskan. Tapi mereka dengan sombongnya, maka dijelaskan lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi ma yujibuka qaluhu fil hayati dunya wa yusbidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa ala lisan. Mereka adalah manusia yang hanya pembicaraan sehari-hari tentang kehidupan dunia. Mereka lupa tentang hari akhir, karena mereka sebagai orang yang penentang kebenaran yang sangat keras. Wa huwa ala lisan, menentang kebenaran yang sangat keras. Oleh karena itu saat sekarang ini orang-orang yang membahagiakan ataupun membangga-banggakan tentang kebohongan, membangga-banggakan tentang kemaksiatan, sehingga ketika orang-orang yang benar ingin mengingatkan justru dipidana. Orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat bohong terus-menerus, mereka pelihara, mereka agung-agungkan. Kekuasaan yang dikuasainya mereka karena dengan sombongnya, seolah-olah akan hidup selama-lamanya di dunia. Padahal ancamannya, ulaika ashabunar, mereka itulah tempat neraka. Adzabun syadid, siksa yang sangat pedih. Adzabun